Kalau di UMSU kami lihat cukup bagus ya. Dari mulai saya latihan di UMSU dulu, dari zaman Pak Dalmi, sekarang nih Pak Agus Sani ya. Ya, saya lihat anak-anak itu ada kejuaraan internasional, kejuaraan nasional, biaya itu harus Iya. UMSU. Ada UKM-nya juga. ya? UKM-nya kuat saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ada wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha di program yang sangat dinanti-nantikan dari sahabat dakwah Muhammadiyah, yaitu program podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dari Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan, tepatnya berada di lantai 3. Sahabat dakwah Muhammadiyah, sudah banyak narasumber-narasumber yang kita hadirkan, dan mudah-mudahan setiap segmennya bisa menginspirasi dan mengedukasi, menambah wawasan kita terkait khususnya Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu sendiri banyak sekali organisasi otonom. Salah satunya yang akan kita bahas di hari ini terkait dengan tapak suci. Waduh, ini seni bela dirinya Muhammadiyah ini. Wah, narasumber kita yang satu ini, kalau mendengar suaranya aja kayaknya penjahat udah kabur nih. Sudah hadir di studio podcast Infomu, ada Bapak Haji Ahmad Arif SEMM selaku Ketua Dewan Pendekar Tapak Suci Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut jadinya mau kabur aja ini. Waduh, luar biasa ini. Karena sebentar lagi sahabat dakwah Muhammadiyah, tepatnya di tanggal 31 Juli, Tapak Suci Muhammadiyah itu akan milad ke 61 tahun, karena Tapak Suci ini berdiri di tanggal 31 Juli 1963 atau lebih tepatnya 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Nah, kita sudah menghadirkan narasumbernya nih. Tema kita terkait dengan milad Tapak Suci, yaitu melestarikan tradisi menuju prestasi mendunia. Namun sebelum ke situ, Bes mau berbincang kepada Bapak Haji Ahmad Arif SEMM, mungkin kegiatan beliau. Nah, beliau ini pernah menjadi ketua partai ya, pernah menjadi anggota DPRD Kota Medan selama 3 periode. Nah, sekarang aktivitasnya Pak Ahmad Arif apa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami hormati, pertama terima kasih bisa hadir di podcast Infomu di gedung dakwah Muhammadiyah ini. Pertama, kami tentu menyampaikan berkaitan dengan rangka milad Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Tadi pertanyaannya kegiatan apa nih? Kegiatannya apa nih? Ya kalau di politik masih ya. Masih ya? Masih. Oh, Tapi partainya Wakil Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara. Kemarin ikut kontestasi, belum berhasil. Belum berhasil. Ikut. Oke. Nah, tentu banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya yang kita ikutin, baik itu kegiatan kemasyarakatan, kedaerahan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya, saya kira. Salah satunya terkait Tapak Suci itu juga ya? Oh, Tapak Suci tetap. Tetap ya? Kayak itu udah mendarah daging itu. Dari hati. Berarti masih aktif di dunia politik ya? Masih, insya Allah masih. Insya Allah. Baik, mungkin kalau terkait dengan keluarga ini seperti apa? Oh ya, saya istrinya satu ya. Istri satu ya? Nggak ada rencana nambah ya? Insya Allah nggak. Karena harus disebutkan satu, karena orang ada 2, 3 dibilangnya istri gitu ya kan? Harus diperjelas satu. Istri saya ya bertugas di sebuah BUMN ya, di bank pemerintah. Anak saya ada 3. Pertama namanya Jian Padilah, sudah
selesai di alumni Fakultas Ekonomi USU. Tahun 2002 selesai. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja. Yang kedua itu namanya Muhammad Miftah Ma'arif. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Yang ketiga itu namanya Ahmad Furqon Ma'arif. Kemarin baru diterima di Universitas Negeri Veteran Yogyakarta. Jurusan Hubungan Internasional. Anaknya 3, istri 1. Jelas tuh kan. Dari ketiga anak ini apakah ada yang mungkin bakal terjun ke politik kira-kira? Ya sampai saat ini mereka itu aktif di perkuliahan aja ya. Yang saya ngelihat belum ada, tapi nanti terserah mereka aja. Semua itu berjalan aja dengan keinginan mereka. Tapi yang kelihatan tuh yang terakhir ya. Suka membaca tentang politik nasional, internasional. Mungkin karena itu dia ngambil jurusan hubungan internasional. Kayaknya kalau Bes ini manggil Bang Arif kayaknya masih cocok nih. Cocok lah, Bang lah. Kita masih muda. Ya. Oke. Bang Arif, katanya nih Bang Arif ini pendekar utama tapak suci satu-satunya nih dari Sumatera Utara. Nah mungkin bisa diceritakan awal mula kenal tapak suci sampai aktif saat ini sampai sekarang ini menjadi ketua dewan. Tapak suci ini kalau berdirinya kan di Yogyakarta ya. Tadi sampaikan 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah. Bertepatan dengan 31 Juli 1963 Miladiah. Kalau di Sumatera Utara itu lahir, kalau saya tidak salah tahun 67 udah hadir. 67, ya? Karena pimpinan wilayah tapak suci itu pimpinan wilayah ke-8. Jogja pertama, kalau nggak saya kedua, Pimil 2 itu Jawa Tengah, Pimil Jawa Timur 3, 4 DKI, dan seterusnya itu ke-8 Sumatera Utara ya. Dulu saya kan belajar dari orang tua saya, almarhum Bapak Nazir Musa, yang ketika itu memang beliau jadi pelatih pendekar di Sumatera Utara. Salah satu pendiri tapak suci. Dulu ketua umum pertama itu namanya Pak A.S. Bambang Buana. Beliau wakil ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ketika itu membidangi pemuda dan olahraga, jadi merangkap ketua umum tapak suci. Orang tua saya itu sekretaris umumnya waktu itu. Setelah beliau wafat berganti. Orang tua saya ketua pimpinan wilayah. Tahun 78 kali ya. 88 Pak Bambang ada 7 tahun, setelah itu Pak Nazir Musa. Yang beliau itu pendekar besar. Benar bukan saya ya. Pendekar besar itu ada Pak almarhum Nazir Musa itu orang tua saya, bapak kandung saya. Sungguhnya ada senior di atas saya. Waktu itu tapak suci membentuk Dewan Guru namanya. Dewan Guru setelah ada peralihan Dewan Pendekar dibentuk oleh Dewan Guru. Ketuanya Pak Muhammad Bari Irsad yang pendiri tapak suci, karena dipisah dulu Dewan Guru dan pimpinan pusat. Saya diminta oleh Pak Rustam Jundap atau Sekdan dan merangkap ketua Dewan Guru untuk menjadi asisten Dewan Guru. Tapi saya waktu itu nggak mau. Karena ada senior saya dulu, Pak Nazmi, namanya Insinyur Nazmi AL. Ada Pak Azwar Batra yang masih aktif. Saya kirimkan nama-nama itu untuk asisten Dewan Guru, karena asisten Dewan Guru itu harus pendekar utama. Inilah bintang 4 ini. Karena itu Pak Rustam bilang, saya menunjuk Mas Arif karena Pak Nazir Musa saya tahu sebagai pendiri di Sumatera Utara. Yang saya tahu Pak Nazir Musa, kata Pak Rustam. Oleh karena itu saya ikut hadir ke tempat Pak Rustam untuk menerima itu, karena saya nggak mau harusnya. Saya kirim dua nama itu. Waktu itu beliau itu sama dengan saya di pendekar kepala. Kami ikut pendekar kepala dulu di Batam tahun 97 kalau saya nggak salah ya. Saya diangkat oleh Pak Rustam dulu menjadi pendekar utama. Nah itu
sungguhnya saya mendapat pendekar yang utama. Saya di atas saya banyak lah. Ada beberapa orang juga yang masih aktif, yang aktif banyak. Tapi yang aktif dulu, yang senior itu Pak Nazmi yang pernah jadi dekan teknik UMSU, Pak Ajuar Batra almarhum. Dia pernah ketua Barom nih ya di IPM dulu, Kota Medan, dan sangat aktif di Tapak Suci. Itulah dulu sejarahnya. Saya ikut Tapak Suci tahun 77 saya. Tahun 77. Tahun 77 saya udah aktif. Kelas 6 SD saya udah ikut. Kelas 6 SD udah Kelas 6 ikut. SD saya udah ikut. Awalnya latihan-latihannya itu di Jalan Demak, habis itu di UMSU 1. Jalan Gedung Arca. Ada masih Pak yang senior-senior di UMSU banyak ikut dulu. Pernah dekan ekonomi Pak Alisman Siregar, dekan hukum dulu siapa namanya, lupa saya. Udah almarhum dulu. Banyak lah. Samsir Alam ikut, ada Pak Kedir Sulaiman. Itu angkatan saya sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka umurnya tua. Itu aja. Ternyata dari kecil mungkin karena melihat ayah dulu ya. Ya, saya dari orang tua dulu. Dari orang tua dulu ya. Masya Allah. Kait dengan mungkin prestasi nih yang pernah diraih di Tapak Suci maupun di IPSI itu apa saja? Saya ini pernah ketua IPSI Kota Medan ya. Prestasi saya pernah dikirim oleh PB IPSI melatih di Vietnam dulu. Melatih di Vietnam. Tahun 95. Silajang lah. Masih lebih kurus dari kau lah. Kaki masih bisa terbang-terbang lah. Masih berat 50-an nanti. Iya. Tahun 93 ya. Umur masih 25 kayaknya itu ya. Sudah tamat kuliah kerja di Jakarta. Saya kalau di IPSI terakhir saya pernah ikut seleksi SEA Games saya. Tapi gagal di SEA Games, nggak pernah diikutkan karena nggak juara 1 waktu di Seleknas. Di IPSI saya ikut kejuaraan nasional, pernah jadi juara mahasiswa terbaik, jadi pesilat terbaik saya 2 kali kejuaraan nasional mahasiswa ya. Pernah ikut kejurnas Tapak Suci juga, di Sukabumi juara ya. Itulah prestasi saya. Kalau di Sumut berulang-ulang lah juaranya. Udah capek IPSI ya. Di nasional nggak pernah juara 1 tapi. Terkait tadi menarik nih, udah bintang 4 dia. Ya. Itu paling tinggi ya itu. Nggak, bintang 5, pendekar besar namanya. Pendekar besar ya. Seperti almarhum Pak Nazir Musa dulu. Nazir Musa itu ya. Itu tingkatannya pendekar besar, baru pendekar Tingkatnya dari pendekar muda, pendekar muda. pendekar madya, pendekar kepala, pendekar utama. Kalau 1 namanya pendekar muda. Pendekar muda ya. Iya. Kalau 2 itu pendekar madya. Madya. 3 itu pendekar kepala, pendekar utama, 4. pendekar besar. Besar bintang 5 ya. Waduh, itu tahapan-tahapan seleksinya itu gimana? Ya uji lah, diuji. Uji ya. Ada ujian aja. Saya ikutin terus tuh. Dari mulai kader saya, siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, kader. Saya waktu kader Madya saya ikut tahun 85 di Jogja waktu itu. Ya, usia berapa mendapatkan bintang 4 itu kemarin? Ini saya tahun 90 waktu ada terbentuk Dewan Guru itu. Oh. Saya diminta Pak Rustam untuk ikut. Sebenarnya saya nggak mau. Saya bilang jangan Pak, masih ada senior-senior. Iya. Karena dia bilang Pak Musa itu udah kayak abang saya karena beliau adalah sumber keilmuan Tapak Suci di Sumut. Kamu sebagai penerus, ini katanya. Akhirnya saya ikut. Itu. Ya, menarik nih karena terkait dengan Tapak Suci ini setahu bis itu jurus-jurusnya banyak juga itu Bang ya. Nanti mungkin ditahan dulu perbincangan kita karena kita harus break dulu ya. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah jangan kemana-mana dulu karena masih banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bang Ahmad Arif SMM selaku Ketua Dewan Pendekar Tapak Suci Sumatera Utara. Waduh, jangan kemana-mana, kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif, Ketua Dewan Pendekar Pimpinan Wilayah Tapak Suci Sumatera Utara, mengucapkan selamat milad yang ke-61 perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah dengan tema melestarikan tradisi
menuju prestasi yang mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih dalam program podcast Infomu, masih bersama saya Des Nugraha dan narasumber kita ada Bang Haji Ahmad Arif SEMM, selaku Ketua Dewan Pendekat Tapak Suci Sumatera Utara. Mungkin karena aktivitas beliau, ya olahraga, bela diri, sehingga membuat beliau awet muda luar biasa, sehat terus ya. Oke, tapi kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, mungkin kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak. Mungkin mau menjelaskan sedikit tentang tapak suci itu apa sih? Silakan. Baik, sahabat Dakwah Muhammadiyah yang kami hormati, pertama kami jelaskan ya, tapak suci itu adalah sebuah organisasi perguruan seni bela diri Indonesia. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, itu bunyinya. Perguruan seni bela diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berajarkan Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi otonom Muhammadiyah. Ajaran Pancasila bersumber pada aliran Tapak Suci. Jadi alirannya itu Tapak Suci, yang bersih dari pengaruh syirik dan menyesatkan. Jadi dulu awalnya kan Tapak Suci itu banyak aliran, Aliman, Cikauman, aliran ini, sehingga disatukan namanya aliran Tapak Suci. Ada 8 jurus dasar, urut Tapak Suci. 8 jurus dasar, 8 jurus Tapak Suci. Itu ada jurus kata, harimau, naga, mawar, lembu, raja wali, naga ya. Jadi ada 8 dasar jurus. Jadi kalau tangan itu ada, kalau begini genggaman itu kata. Kalau lurus itu, kalau begini naga. Ya kan? Kalau di sini lembu. Nah, kalau di sini, kalau kaki itu ada ikan tadi, ikan. Ada ikan terbang, ada tendangan harimau, ikan terbang, tendangan harimau, tendangan naga. Nah, itu dia. Jadi kalau kata itu tangannya di sini. Kalau naga, jadi jarinya di depan. Ada Raja Wali. Kalau Raja Wali itu bentuknya dari sini, dari pergelangan tangan sampai ini. Jadi bisa bentuk serangan, bisa bentuk tangkisan. Itulah Raja Wali. Kalau harimau bentuknya serangan. Kata. Kalau harimau itu kaki. Biasanya banyak kaki. Nah itu dasar-dasar dari apa itu Tapak Suci. Bang Arif kan udah lama juga nih di Tapak Suci ini. Ini kan bela diri fisik itu ya. Pernah nggak cedera? Oh cedera pernah. Saya dulu ya? Ini saya pernah retak. Satu retak. Kan bendol. Ya dia retak. Mungkin kena Pakistan. Saya ikut kejuaraan mahasiswa dulu. Letak tadi ya. Waktu itu saya mau main, kata bapak saya, bacol kali kok. Udah mulai nangis saya. Karena itu final. Oh iya. Ketemu sama Jambi. Penakut kau. Kalau saya tantang, kena lagi tambah bengkak. Itu ya, paling usia yang pernah ya. Iya, pernah. Yang lain nggak pernah lagi? Kena aja. Ini udah sembuh. Kalau melihat perkembangan Tapak Suci dari awal sehingga ini udah mau memasuki 61 tahun, kalau bisa lihat banyak sekali prestasi-prestasinya ya. Itu seperti apa pandangan dari Bang Arif? Nah, kan itu ada tadi tema dari milad ya. Nah, milad kita tuh kan menuju prestasi dan mendunia. Artinya Tapak Suci ini kan sebelum ada Muhammadiyah di negara-negara tertentu, Tapak Suci udah ada. Di Eropa misalnya. Iya, kan? benar. Di Belanda sudah ada, di Jerman sudah, di Prancis sudah, di Arab Mesir ada. Di Libya ada. Paling kalau Asia ya, Asia di Malaysia, Singapura, Thailand, ASEAN lah, semua sudah ada Tapak Suci. Makanya mendunia dia. Jadi
Orang kadang-kadang belum bermuhammadiyah, tapi bertapa suci dulu. Iya. Setelah bertapa suci, baru dia bermuhammadiyah. Jadi itulah sebuah gerakan dakwah. Tapa suci, ya kan? Iya. Tapa suci itu membina ketangkasan, mendidik, serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai bela diri. Seni olahraga budaya bangsa Indonesia. Juga mengembangkan, memurnikan pencaksilat. Aliran tapa suci sebagai budaya bangsa. Bagi bangsa yang luhur dan bermoral, itulah dia tapa suci sesuai dengan ajaran Islam yang bersih dari syirik. Kenapa bersih dari syirik? Dulu kan kalau Pancasila itu seolah-olah gitu ya, ada batina. Nah ini yang harus diluruskan. Walaupun ada latihan kanuragan, pernapasan, itu bukan karena syirik, itu karena latihan macam mana tanam, memukul benda keras, supaya kekuatan itu ada, itu bukan ada bacaan-bacaannya, bukan ini ketangkasannya, kira itu. Jadi bukan ada unsur mistis di sini. Nah, karena tapa suci menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menggembirakan dan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam usaha mempertinggi ketahanan nasional. Itulah maksud dan tujuan tapa suci. Oke. Menuju milad ke 61 tahun, melestarikan tradisi menuju prestasi mendunia. Waduh, tema ini yang sangat luar biasa. Ini maksud temanya ini kira-kira apa nih, Pak? Nah, kemarin itu kejuaraan dunia kemarin itu 70% atlet yang juara satu itu tanah suci. Makanya mendunia sudah masuk ke seluruh Eropa, Arab, Asia. Di samping mengembangkan seni bela diri budaya bangsa, tapa suci mengajarkan akidah Islam. Benar. Melalui tapa suci berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau yang membedakan tapak suci mungkin dengan seni bela diri lainnya, kalau dari pandangan Bang Arif? Salam tapa suci kan jelas tuh, ya kan? Menegakkan munkar. Jadi dari salamnya sudah kelihatan. Kemudian bajunya, karena baju merah. Nah, ini pun ada sejarah. Oh iya. Sejarahnya kalau dulu ketika terjadi gerakan Gestapo ya tahun 65 ya di Jogja itu Kauman itu diserang oleh aktivis-aktivis pemuda komunis di Kauman. Bahkan ada salah satu kader tapa suci meninggal waktu itu diserang. Lalu satu saat berkumpul semua pemuda Kauman itu untuk menyerang balasan. Karena identik komunis itu, PK itu warnanya merah, maka tapa suci baju merah untuk melawan keberanian. Pakainya baju merah semua nyerang. Nah, di situ digempur lah semua itu dengan anak-anak pada suci yang api suci pada tahun 65. Itu sejarah yang saya tahu dari cerita tokoh-tokoh kita di Jogja. Tapi itu benar. Nah, ada yang korban juga, katanya ada yang meninggal, ada yang juga tersabet senjata karena waktu itu diserang oleh pemuda-pemuda. Itu awal mulanya kenapa bajunya warna merah. Okay. Kalau ini hitam ini menunjukkan apa? Rompi pendekar. Oke. Jadi ini pendekarnya bukan digunakan sembarangan ya, bukan untuk hal yang lain, tapi hal yang positif ya, Bang. Sebelumnya untuk bela diri juga ya. Itu dia amal ma'ruf nahi munkar. Baik, Bang. Tadi udah prestasinya, terus banyak hal terkait dengan itu. Nah, mungkin ada anak-anak muda nih ingin bergabung di tapak suci. Itu kira-kira gimana prosesnya? Ya, tapak suci ini kan terbuka sifatnya kan. Bukan harus orang Muhammadiyah, kan banyak nih. Dulu dia nggak anak Muhammadiyah, karena di tapak suci dia jadi anak Muhammadiyah. Karena apa? Salamnya kan jelas. Dari patuh dan taat pada peraturan serta percaya pada pimpinan. Menjalankan ibadah dengan ikhlas Allah semata. Dan selanjutnya itu kan ditanamkan rasa ke-Muhammadiyah, sehingga anak-anak menjadi kader Muhammadiyah. Ya bebas. Kalau sekarang di Medan ini
di mana sekolah Muhammadiyah ada tapak suci kan? Tapak suci ya. Sudah menjadi ekstrakurikuler kan ya. Hampir seluruhnya. Kalau di Sumatera Utara yang saya tahu hampir seluruh sudah ada tapak suci karena pimpinan daerahnya sudah lengkap. Hampir seluruh kota kabupaten ada tapak suci. Tapi kalau untuk regenerasi pendekar tapak suci ini seperti pendekar utama itu seperti apa regenerasi? Jadi sekarang dulu boleh ya di Medan itu diuji kependekaran. Sekarang setelah periode ini ujian pendekar itu dipusatkan di Jogja, di tempat lahirnya perguruan. Itu biasanya paling lama 1 tahun sekali ada ujian tingkatan. Kalau untuk kader lampu biru itu 6 bulan sekali ada. Itu kalau dia ke siswa itu cukup dilaksanakan di pimpinan daerah. Tapi kalau untuk ujian kader, karena di tapak suci ada 3 macam. Ada anggota biasa. Anggota biasa itu siswa itu yang dari mau kuning melati 1 sampai 4 itu siswa biasa. Baru ada anggota khusus. Anggota khusus itu kader itu udah anggota khusus sampai pendekar. Dari mulai kader muda, kader muadia, kader kepala, kader utama, sampai pendekar muda, pendekar media, pendekar kepala, pendekar utama, dan ada juga anggota luar biasa. Misalnya pimpinan Muhammadiyah, ketua diberikan hak untuk menjadi atau dia kepala daerah. Bisa, dulu pernah kami berikan di Sumatera Utara ini beberapa kepala daerah itu menjadi pendekar kehormatan. Kalau pendekar kehormatan tuh dia nggak hitam ininya, hijau. Hijau, misalnya dulu Wali Kota Medan pernah kami serahkan dulu Pak Abdillah. Dulu Temperi pernah. Ini kita mau buat itu juga nanti dalam pemilihan. Orang yang punya jasa kebaikannya terhadap tapak suci, baik di Muhammadiyah dan di luar Muhammadiyah. Baik, Bang Arif, terkait dengan tapak suci ini, harapan dari Bang Arif itu apa? Ya, pertama kami menyarankan kepada seluruh siswa kader tapak suci untuk mentaati ajas dan tujuan di tapak suci sehingga benar-benar menjiwai. Kemudian kami juga berharap dukungan dari Majelis Tidasmen Muhammadiyah, tentu kan di Sumatera Utara wilayah, pimpinan wilayah, rektor Muhammadiyah. Kalau di UMSU kami lihat cukup bagus ya, dari mulai saya latihan di UMSU dulu dari zaman Pak Dalmi, sekarang nih Pak Agus Sani. Ya, saya lihat anak-anak itu ada kejuaraan internasional, kejuaraan nasional, biaya terus semua UMSU. Ada UKM-nya juga. UKM-nya kuat saya lihat. Iya. Ada beberapa kali kejuaraan internasional diberangkatkan mereka. Anggarannya cukup. Alhamdulillah bagi teman-teman anak-anak kami, adik-adik yang dipercayakan di UKM, UMSU, dia berlatih dengan baik, jaga amanah organisasi. Baik, Bang Ahmad Arif, kayaknya udah di penghujung acara nih di perbincangan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Ahmad Arif yang udah hadir di podcast Info ini. Mudah-mudahan sehat terus dan selamat milad untuk Tapak Suci Putra Muhammadiyah ke-61 ini ya. Tanggal 31 Juli nanti. Podcast Info Muja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama Bang Haji Ahmad Arif SCMM selaku Ketua Dewan Pendekar Tapak Suci Sumatera Utara. Di mana tema yang kita ambil pada segmen ini yaitu melestarikan tradisi menuju prestasi mendunia. Tapak Suci Muhammadiyah sudah mendunia. Kini saatnya kader-kader Muhammadiyah bahkan di luar Muhammadiyah yang ingin bergabung untuk mengikuti seni bela diri ini. Muhammadiyah punya tapak suci. Kini saatnya saya BES Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.